Sini lagi. Dari pintu. Dari pintu, itu pintunya kebuka sendiri di nomor 91. Lu udah di depan lift. Gue udah di depan lift sejauh itu. Hai. Gue udah putar balik. Dia ngeluarin Di situ tangannya. dia ngelambain tangan, suruh kesini lagi katanya. Suruh kesini lagi. Aduh. Langsung aja guys, ini Bang Zali. Langsung Bang. Oke, Boleh, Yatno boleh, tapi kita dengerin Bang Zali dulu ya. Dah, gas. oke. Ini pengalaman gue. Gue kerja di hotel selama 2 tahun setengah. Gue sebagai waiters. Gue juga bisa disebut waiters sebagai helper kitchen juga. Gue di bidang tersebut. Di sini sebenarnya awal mula gue kerja itu tahun 2000 dua tiga awal, ya hampir akhir lah, 23 akhir lah, sampai ke ya 2025-an, ya hitungannya barulah. Pas pengalaman selama 2 tahun, gue nggak pernah ngalamin kejadian mistis. Pertama kali gue ngalamin kejadian mistis itu di jam gue on shift malam, shift 3. Gue di jam 10 malam, hitungannya gue shift 3. Di situ gue harusnya berlima, cuma nggak gue sebut. Yang gue sebut cuma 2 orang ini aja, disclaimer. Yang satu gak gue sebut cuma karena dia nggak terlalu masuk dalam topik ini. Si TI ini si Tio, dan yang satu ini nggak bisa gue sebut namanya, mungkin di sini takutnya gimana gitu ya pokoknya. Nah di sini gue di jam on shift 10 malam itu biasa aja sebenarnya. Untuk pas di jam 10 sampai jam 12 itu emang ya udah kayak biasa aja gitu, kayak kerja normal, kayak ya udahlah, kayak fun bareng temen gitu, juga ngobrol. Di jam satunya ini, pokoknya jam 1 lewat 20-an, saya posisi lagi nyuci gelas di situ karena besok itu ada acara buat DPRD sama DPR Provinsi Serang yang bakal datang ke acara situ. Mau nggak mau harus nyiapin gelas yang ada di gudang buat diambil, buat dibersihin lah. Di situ spare cuma ada 10 karena yang 2-nya pecah. Harusnya dalam satu box itu isinya 12. Saya ngebersihin cuma 7. Sempat izin kan, Mas, ini Mas yang ini nggak bisa saya sebutin namanya. Saya sebut aja Mas S. Mas S, saya minta tolong ya, saya mau ke kamar mandi dulu sebentar. Udah nyampe 2 menit kok. Udah nggak kuat soalnya. Udah, oh ya udah tinggal aja, nanti sisanya ini biar 3-nya saya aja. Nanti kalau misalkan mau nyari spare bisa minta tolong Pak Imam buat manajer ini, nanti biar di calling dulu buat di sana, buat nanti kita langsung meluncur aja ke sana. Akhirnya ya udah keluar dari kamar mandi. Nah gelas yang di bawah ini tiba-tiba ya udah kesusun rapi aja. Nah rapihnya tuh dalam bentuk ya nggak tahu siapa orang ini. Padahal di situ on shift ya resepsionis 1, kitchen 1, helper kitchen 1, saya waiter 1, sama satunya lagi tuh buat di bidang ballroom, pendopo, sama buat di bidang pokoknya buat ya itunya steward lah ya, buat cuci piring. Nah akhirnya sempet nanya Mas S ini, Mas ngeberesin gelas nggak Mas? Mas S ini jawab, oh enggak Mas, coba tolong tanya ke Mas T aja, TI, buat nanya, takutnya ngeberesin gelas. Mas sempet ngeberesin gelas nggak? Terus Mas TI ini ngomong, saya nggak ngeberesin gelas Mas, saya dari tadi kan buat input orderan sama buat nyatetin nomor plat pengunjung, coba tanya lagi aja ke yang lain. Nah padahal di situ dengannya kan lagi di lantai 2, otomatis yang ada di lantai 2 itu Mas S sama Mas TI sama saya, cuma bertiga. Resepsionis itu di lantai 1, hitungannya buat nginput data kalau misalkan ada pengunjung yang baru datang. Singkat cerita udah sampai situ, akhirnya ya udah ya, di situ minta, kan ada Pak Imam, minta tolong Pak, coba Pak, maaf nih Pak, maaf kenapa, boleh minta cek trackingan CCTV nggak, ini kok bisa rapi sendiri begini, gelas tiba-tiba ditumpuk, padahal tadinya kan acak-acakan di samping. Oh boleh, tapi nggak bisa lama ya, soalnya ini juga laptop mau dipakai buat nyusun-nyusun barang itu.
seharusnya kan ada CCTV. Iya ada emang. Ya kan emang CCTV-nya kan juga di atas ya. Jadi ya mau nggak mau minta trackingan dong. Minta trackingan dari jam 12. Pas banget saya lagi ngebersihin gelas. Di situ udah bener-bener ngebersihin gelas. Akhirnya ditinggal tuh. Nah, ternyata si Mas S ini juga udah selesai. Cuma ya udah nggak dirapihin, udah nggak dirapihin, ya udah ditaruh aja dikelumpukin. Pas minta trackingan dari jam ya 1 lewatan lebih itu CCTV burem. Jadi kayak sebenarnya nyata cuma burem, kayak kabut subuh gitulah pokoknya, nggak kelihatan apa-apa, nggak ada orang ya, pokoknya tiba-tiba di jam 3 ke setengah 4 itu normal lagi CCTV. Nah, emang juga bingung, sempet nanya, loh kok cuma di jam segini aja nih, ini kenapa emangnya? Lah nggak tahu lah, sempat bercanda-bercanda tuh. Oh ya udah, kayak singkat cerita ya udahlah, boleh ngambil jali sama Mas S, boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Tolong minta anterin ke hotel satunya buat minta spare barang. Karena kan besok acaranya udah dimulai nih jam 7 pagi. Mau nggak mau kita dari sekarang jam 5 itu selesai sholat subuh. Pokoknya kita udah selesai semua. Biar beres. Oh oke. Mau nggak mau harus lembur ya berarti. Iya pasti lembur katanya kan. Udah singkat cerita udah begitu. Sampai ke tujuan di hotel satunya. Hotel yang kedua ini hotel yang paling gedenya soalnya, buat ngambil spare barang. Singkat cerita udah nyampe di sana. Jauh nggak bang? Hitungannya lumayan sih, 30 menitan, 30 sampai 35 menit sih kalau misalkan di bawah nyantai ya. Tapi kalau cepet emang sekitar 20 sampai 25 menit lah segitu. Oke. Jadi sempat ketemu satpam, nggak bisa sebut, pokoknya satpam lantai 1 ini, Mas mau ngambil spare barang ya katanya. Iya Mas mau ngambil spare barang, coba langsung aja ke lantai 7, soalnya di lantai 7 juga ada satpamnya. Nah, jadi akhirnya di situ nggak banyak tanya, dia cerita udah langsung tuh ke lantai 7. Nah, dari lantai 1 ini pas masuk berdua masih bisa bercanda, ngobrol bareng Mas S ini. Nah, sempet Mas S celetuk, Li, pernah nggak sih kerja 2 tahun kayak gini, apa dari seumur-umur pernah ngelihat yang namanya makhluk? Gak pernah Mas. Lah emang nggak ada kata dia. Ya emang kayak begitu, memang nggak ada. Mungkin halusinasi dari orang yang kecapean. Dari situ saya nggak nanggepin, kayak oh ya udahlah, orang niatnya kesini cuma buat ngambil barang kok. Udah tuh langsung mencet ke lantai 7, dari lantai 1 kan sampai lantai 7 doang itu. Nah pas udah mencet buat ke lantai 7 itu berhenti di lantai 4. Pas banget itu di lantai 4 itu tiba-tiba pintu lift di lantai 4 itu ngebuka sendiri. Otomatis sempat nanya dong, kayak kok Mas S kenapa ini kita ke lantai 4 bukannya tujuan ke lantai 7? Ya ada orang nggak di sini, takutnya ada orang yang mencet kayak gimana kan nggak tahu. Ya udah lanjut aja, orang nggak ada orang juga. Nah akhirnya di situ masih pikiran positif tuh. Nah tapi itu yang pertama, dipencet lagi ke lantai 7 kok nggak mau, ngestak di lantai sini, sempat ngestak dulu. Nah udah begitu langsung tuh udah bisa akhirnya ke lantai 7 lah, lantai 4 Mas. Nah udah sampai lantai 7 di atas, sempat nanya ke satpam lantai 7, kata satpamnya, Mas mau ngambil barang ya, buat gelas buat besok ini ada acara, soalnya DPRD sama DPR di Serang itu mau ada acara kan di hotel tersebut. Nah iya Mas, soalnya makanya mau ngambil di jam segini, malam banget Mas. Iya kebetulan shift malam. Oh ya udah langsung aja ambil spare-nya. Nah sempat nanya si Mas S ini nyeletuk, Mas itu kok saya tadi mencet lantai 1 ke 7 tapi malah berhentinya di 4, emang kenapa Mas? Satpamnya ini cuma senyum, jangan cerita di sini Mas, kalau mau nanti aja pas di luar, kalau semisalkan emang Masnya sama saya lagi ngobrol berdua, jangan pas lagi begini, saya juga lagi onsip kerja Mas, nanti saya bakal ceritain kok, cuma jangan di sini, saya mohon Mas. Semuanya ada apa sih Mas? Untuk Mas S ngomong kayak begitu. Ya udah, kok Mas masih pokoknya tahun segini kok masih percaya sama yang begituan? Tawa. Udah Mas, tolong katanya, hargain dulu. Nanti Masnya juga tahu sendiri kok. Masnya langsung ke lantai 1 aja, bawa barangnya, bawa gelasnya. Nah, terus diikat ya Mas ya, hati-hati takut pecah. Udah nyampe situ, singkat cerita, langsung turun ke lantai 1 itu nggak ada apa-apa. Akhirnya udah di lantai 1, naruh barang, tadinya mau pamit, sempet mau pamit, ngomong tuh, Mas mau langsung pamit ya, kata saya. Cuma si Mas S-nya ini nyeletuk,
maaf mas, itu kenapa sih mas, saya kan tadi sempat mencet dari lantai 1 ke lantai 7, cuma kenapa sih mas malah berhenti di lantai 4? Emang liftnya yang lagi error apa gimana sih mas? Mas yang di lantai satunya ini cuma senyum. Oh enggak mas, katanya. Enggak apa-apa itu mah, emang kayak begitu. Terus walah masnya juga sama kayak yang mas yang di lantai 7 katanya. Masih aja percaya sama begituan. Emang ada apa sih mas di lantai 4? Kayak ada apa aja. Nah sebenarnya kalau di hotel itu yang di Cilegon ini, kalau misalkan lantai 1, 2, 3, dah lantai 4-nya ini kan sampai lantai 7, lantai 7 itu buat barang. Jadi kalau lantai 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu, lantai 4 itu nggak pernah dipakai sama orang sekalipun. Pasti selalu bilang kosong. Pasti selalu bilang lagi perbaikan, lagi perbaikan, lagi perbaikan. Sampai sekarang udah 4 tahun itu hotel dalam masa perbaikan mulu. Kayak yang dihidupin Makanya itu lantai berapa aja? yang dihidupin itu cuma lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 sama lantai 6. Jadi lantai 7 itu buat naruh barang. Karena kan kalau misalkan lantai 7 buat naruh barang kan, kita kan dari lantai 1 kan harus pakai troli ya buat ngangkatin ke atasnya kan, buat ke lantai 7. Mau nggak mau kan kadang kan ada barang yang berat, ada barang yang juga kayak ringan, tetap aja harus pakai troli karena emang SOP-nya kalau buat di hotel itu mau nggak mau harus pakai troli, nggak boleh pakai tangan. Nah singkat cerita udah sempet nanya di situ, si Mas ke tetap ngomong, Mas masih tetap aja percaya sama hal begitu katanya. Nah si satpam yang di lantai 1 ini ngomong, Mas udah mendingan Mas sekarang pulang aja, Masnya juga kan udah capek kayak begini, nggak perlu Mas kayak didebatin kayak begitu. Nah emang disclaimer dulu di sini soalnya si Mas S ini orangnya suka jahil, dia itu juga gampang ya sok nantang diri dia. Nah makanya dia umur 28 dia juga udah punya anak ya gitu. Nah akhirnya si Mas S ini yang teman saya ini, dia nggak percaya. Mas kalau boleh cerita, tolong ceritain di sini ada apa di lantai 4. Wah kalau misalkan cerita udah nggak bisa Mas, tolong hargai pekerjaan saya juga, saya di sini lagi on shift kerja. Nah tetap ayo Jal, kalau mau nggak apa-apa samperin aja, kita berdua ke situ. Mas udah Mas, Pak Imamnya udah ngecat, disuruh pulang ke lokasi kalau udah dapat barang. Kita dikasih waktu spare dari hitungannya dari sana ke sini, hitungannya 1 jam buat ngambil barang tuh sebentar. Karena si Mas S ini tetap aja udah nggak apa-apa, nanti tanggung jawab saya. Orang cuma sebentar 5-10 menit. Nanti kita pulang selesai ini saya beliin ngop sama ya itu pokoknya biar kita agak tenangan dikit lah. Tuh. Mau nggak katanya. Akhirnya saya kepancing. Nah di situ saya nanya, ya udah Mas katanya. Maaf nih Mas, kalau misalkan ini saya cuma mau nemenin teman saya apa boleh lihat ke lantai 4 ini? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Mas, silakan. Cuma tolong jaga kata-katanya sopan santunnya ya Mas ya. Cuma kalau misalkan dari Mas keduanya ada lihat sesuatu, tolong jangan disebut, tolong jangan diungkapin, diem aja, tolong diem aja. Dari situ udah akhirnya minta izin tuh. Nah ya udah, kan sempat ngelewatin resepsionis yang di lantai 1, itu ada juga cewek konsep malam di situ. Nah sempat ngeliatin, kayak sempat nanya dia gini, Mas mau kemana katanya. Oh enggak Mas, enggak Mbak, mau ke ini lantai 4. Oh lagi perbaikan Mas, nggak usah ke lantai 4. Terus curiga dong, enggak Mbak, enggak apa-apa, cuma mau ngecek doang soalnya. Boleh ya. Si Mbak ini langsung kabur, dia ninggalin ya hitungannya tanggung jawab dia buat di resepsionisan dia itu. Nah akhirnya udahlah di situ Mas S tetap mau lanjut lah katanya. Apa orang baru belum juga mulai kok katanya, belum lihat apa-apa juga, penakut kamu tuh katanya, dasar katanya. Mas saya nasihatin, kita nggak boleh ngeganggu Mas, udah dunia dia, dunia kita, udah kita minta tolong gitu aja. Masnya di sini malah nyari masalah, malah nyari perkara. Nah akhirnya mau lah di situ. Ya udahlah, mau nggak mau orangnya ini kekeh mau minta ke lantai 4, ya udah ke lantai 4. Nah di situ masuk di lift, pencet nomor lantai 4.
Pas mencet nomor lantai 4, di situ posisi langsung dari 4 ke 3 lagi, dari 3 ke 2, kedua ke 1. Lah kok turun lagi mas? Lah saya nggak mencet apa-apa loh. Ya udah mas, udah pulang aja. Saya udah sempet ngomong, mas udah, ini dari lantai 1 ke lantai 4 ini nggak sampai-sampai. Jadi kayak dari lantai 1, lantai 3, lantai 2, lantai 1, 1, 2, 3. Jadi nggak pernah ke lantai 4. Jadi tetap nge-stuck di 1, 2, 3, 3, 2, 1. Makanya di situ langsung baca ayat kursi si Mas S-nya ini. Mas S baca ayat kursi. Nah, di situ Mas udah mas pulang aja. Apa? Saya mau cuma baca doa. Ya, karena kan ya maaf ya saya kan Islamnya gitu ya hitungannya. Ya, kalau mungkin ada yang Islam juga di sini ya mungkin baca ayat kursi gitu kan. Nah, baca ayat kursi. Nah, setelah itu lanjut mas udah pulang aja, dikasih sama Pak Imam. Itu kita cuma 1 jam buat spare buat ngambil beginian, apalagi besok ini acaranya mas, tolong mas. Nah si Mas S-nya ini tetap ke wong cuma 5 menit sampai 10 menit, nggak bakal lama. Mau nggak mau dia turun dulu ke lantai 1, debat sebentar sama si Mas S-nya ini. Nah akhirnya naik lagi, di situ terbuka di lantai 4. Pas dibuka di lantai 4, ya udah kayak ngeliat hotel-hotel biasa kayak gimana ya, digembok semua kan, kayak dikunci semua gitu hitungannya kan. 91, 92, 93, 91-nya ini ada di pojok kiri. Jadi 92, 93 itu ada di pojok kanan. Jadi 91 hitungannya dia udah mepet sama si tembok. Jadi udah nggak bisa buat kemana-mana. Jadi hitungannya 91 ini yang paling lega. Paham nggak? Jadi yang kamar 91 ini udah paling lega. Jadi 92 sampai 93 itu kamarnya dempet-dempetan. Ya maksudnya pintunya dempet-dempetan. Sorry, sempat ketinggalan. Sempat tadi pas di lantai 1 seharusnya itu si satpam ngomong jangan sampai ke kamar 91 yang ada di pojok kiri. Nah si Mas S ini tetap alah nanti saya juga ke situ. Di situ si satpam ini cuma senyum. Nah lanjut ya, maaf ya sempat kelewat. Nah akhirnya udah di situ udah jalan di situ. Nah sempat masih Mas S-nya ini ngomong, wah wong si ininya ini takut kok sama saya katanya. Mana nggak ada, saya selama 28 tahun nggak pernah melihat kayak gitu. Paling takut sama muka saya, sereman muka saya ketimbang muka dia. Bari ketawa-ketawa. Saya di situ, mas udah pulang aja, nggak baik mas sini. Nah akhirnya di situ sampai di tempat kamar 91. Si Mas S ini langsung mainin geragi pintu. Buka. Ada apa sih isinya katanya. Nggak ada orang kok. Hotel segede ini katanya nggak diisi sama orang sama sekali. Buat apa bikin hotel katanya. Kamar ini juga kamar apaan katanya. Apa katanya. Nah pokoknya udah ngeremehin di situ. Saya nggak pernah, mungkin si yang gak kelihatan ini takut sama saya. Udahlah biarin aja katanya. Udah mas pulang. Cari dulu sampai ketemu. Udah mas pulang, dikasih waktu 1 jam mas, tolong. Akhirnya di situ yowes kita pulang aja. Setan yes. Wong dianya juga takut kok sama saya. Di situ tawa dia si Mas S-nya ini. Jalan pulang otomatis kan ngebelakangin kamar 91 sama kamar-kamar yang lainnya. Pas udah sampai di lift itu diketawain 3 kali sama suara perempuan dari hitungannya kamar 91 itu. Kayak gimana ketawanya? Pokoknya ketawanya 3 kali itu ketawa. Mas udah pulang, yuk lanjut gitu. Nah pas dia ngebuka badan dia, kayak muter badan dia, itu saya sama dia benar-benar shock mas. Itu pintu kamar 91 yang ada di pojok kiri ujung itu harusnya jelas banget mas, jelas itu rambut panjang, tangan hitam, itu kayak uratnya itu udah mau keluar, pokoknya kayak kuku juga kayak wah udah nggak urus, tangan hitam, pokoknya di situ kayak untuk bajunya dia juga mungkin pakai pendek, di situ nggak kelihatan. Dia sembari sini katanya, cuma ngudurin tangan doang, sini katanya, sini lagi dari pintu itu pintunya kebuka sendiri di nomor 91. Lu udah di depan lift? Gue udah di depan lift sejauh itu. Gue udah putar balik. Dia ngeluarin tangannya. Dia ngelambain tangan, suruh kesini lagi katanya. Suruh kesini lagi. Sini lagi. Kalau katanya mungkin dari anggapan maaf ya dari si cewek ini,
kalau nggak percaya ya udah kesini katanya. Heeh. Ya udah kesini. Nah akhirnya langsung Mas S ini diem, nggak ngomong apa-apa. Dia langsung turun, mencet nomor satu. Nah akhirnya udah turun ke nomor 1. Di situ si Mas S sama saya, karena saya juga udah hitungannya ngelihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, begitu pertama kalinya akhirnya si Mas S ini sama saya nggak pamit sama si satpam yang di lantai 1. Soalnya kalau misalkan yang di lantai 7 saya sempat pamit karena kan sempat papasan pas bawa barang. Tapi yang di lantai 1 ini nggak sempat pamit. Dia keingat omongan dari si Mas yang di lantai 1 ini. Kalau misalkan ngeliat apa-apa, tolong jangan cerita, diem aja. Oke. Udah diem aja katanya. Akhirnya dia langsung nyalain, dia langsung pulang. Mas nggak percaya itu beneran apa bohongan katanya. Itu tadi Mas mainin keruji pintu, itu tuh dikunci. Kamu tuh tahu sendiri kalau misalkan pintu itu dibuka, pasti Mas udah masuk. Nah, udah Mas, udah jangan dipikirin, udah gak usah dipikirin. Dari sayanya juga nyemangatin si Mas S ini, udah Mas jangan dipikirin, udah Mas gak usah dipikirin. Si Mas S ini langsung keringet dingin, dianya juga posisi kan pakai kemeja dari hotel ya hitungannya, meja dari hotel dirangkap pakai hoodie. Dia tetap dingin di situ, posisi leher dia sekujur tubuh dia tetap dingin. Nah akhirnya udah sampai ke tempat kerja. Di situ si Mas S itu gak cerita sama sekali ke atasannya. Kita berdua dimarahin sama atasan. Jam berapa bang lu sampai hotel tempat lu kerjanya? Sorry. Itu gue berangkat 1:30. Gue sampai di hotel itu sekitar kurang lebih jam 3-an lah. Singkat cerita di situ gue sama Mas S udah sampai di sana. Akhirnya gue dimarahin. Si Mas S ini diem aja, gak ada ngomong sepatah kata pun. Si Mas S ini gak ada ngomong sepatah kata pun, kayak yaudah yuk, kayak minta maaf atau gimana. Dia diem, bener-bener diem. Dia kayak sampai kayak yaudah ngerjain kayak misalkan meja, kayak misalkan taplak meja buat ditaruh di meja itu, ya udah diem aja, kayak nggak ada ngomong sama sekali buat minta tolong buat ngambilin ini ngambilin itu. Pas pulang pagi di situ kan lembur, hitungannya 2 jam pulang, harusnya pulang jadinya harusnya kan jam 5, jadi jam 7 pulangnya, jadi lembur 2 jam. Jadi sampai rumah hitungannya 7:30, nggak bersih itu langsung dibawa tidur. Di situ gua langsung sakit 1 minggu. Gua bener-bener sakit 1 minggu. Gua bener-bener nggak tahu apa yang dirasain sama gua, sakitnya itu apa. Gue bingung sama diri gue sendiri, sampai apalagi gue di situ kan udah sempat nanya, karena kan gue di situ posisi ngerantau ya hitungannya ya, ke Serang ya. Gue ngekos sendiri hitungannya. Si Mas S ini kan udah berkeluarga, jadi ya beda lah gitu hitungannya. Gue sempat ngurus diri gue sendiri. Akhirnya gue dibantu sama kayak mbak-mbak kosan, terus sama mas-mas yang di kosan, buat kayak yaudah ini gimana biar sembuh gimana. Sampai kayak gue di situ sakit udah 3 hari 4 hari gak masuk kerja, mau nggak mau ya akhirnya kan bikin SKD ya, bikin surat keterangan dokter. Akhirnya 3 hari tuh, tapi nggak bisanya 2 hari di situ. Mau nggak mau di tanggal ya pokoknya untuk ingat banget di tanggal Juni, pokoknya di tanggal 16 apa ya, pokoknya di tanggal 16 itu pokoknya di situ AFK ya, hitungannya SKD lah. Jadi akhirnya di situ Mas Sigit nggak sempat kabaran kan 1 minggu sama Mas Sigit ini. Akhirnya saya masuk tuh pas hari ke-8 sama Mas Sigit. Mas Sigit nggak dibolehin masuk selama 1 minggu sama kayak saya, karena saya sakit itu 1 minggu. Nah akhirnya saya sama Mas Sigit dipertemuin sama manajer saya 2 ini, Pak Imam sama Ibu Novi. Saya sebut aja nggak apa-apa namanya, Bu Novi sama Pak Imam. Akhirnya Pak Imam sama Bu Novi ini ngomong, kenapa kalian bisa lama? Saya cuma kasih spare waktu buat kalian ngambil barang itu 1 jam, tapi kalian kenapa malah nyeleneh ke yang lain? Apa kalian bolos ya atau gimana? Apa kalian udah nggak niat kerja atau gimana? Saya kasih SP buat kalian satu-satu ya, SP1, biar ini pelajaran buat kalian. Karena kalau kerja di sini katanya nggak main-main, mau kalian udah berapa lama pun, mau kalian sesenior apapun. Akhirnya dari saya dan Mas S itu akhirnya dikasih SP satu-satu. Dari si Mas S-nya ini, dia selalu dimimpiin selama seminggu ini katanya.
minta maaf, suruh balik lagi ke situ minta maaf. Pertama katanya dia dimimpin itu wajahnya cantik banget, cantik beneran cantik, badannya bagus katanya, ya pokoknya wajahnya cantik lah. Nah entah kenapa, di hari kedua dia minta maaf lagi, cuma suaranya rada keras, mukanya sama pucat, suruh minta maaf katanya, minta maaf, minta maaf, mau minta maaf enggak, mau minta maaf, pokoknya selalu dimimpin, selalu dari hari pertama hari kedua. Nah di hari ketiga itu udah dimimpiin, anehnya kata si Mas S ini. Si Mas Sigit. Ya si Mas Sigit, ya si Mas Sigitnya ini. Oke. Nah akhirnya dari Mas Sigitnya ini, nah dia itu di hari keempatnya dia beneran kayak makan nggak nyaman, tidur nggak nyaman, kayak keseharian nggak nyaman, sempat dimimpiin di hari keempatnya lagi dengan wah kata dia muka yang benar-benar bukan serupa sama yang di awal dia mimpiin. Itu mukanya katanya ya telinga keluar ya pokoknya merah, terus juga di bibir bekas ada kayak tonjokan merah, terus bibirnya ke samping, di situ hidungnya juga udah sempet ya berdarah, dia juga matanya sempat yang kanan yang kiri itu udah bengap juga, katanya udah kayak abis dipukul sama orang. Akhirnya di situ kata dia pokoknya buruk banget di situ, sampai rambut, sampai pokoknya dari dia di situ dengan posisi terbang pengen nyekek saya buat nyuruh minta maaf kalau kamu nanti pas sama si pokoknya nama saya ya, nama Jali nggak mau minta maaf, nggak mau nyamperin saya bakalan pesin ke kamu sama anak kamu. Saya tahu kamu punya anak. Itu di mimpinya datang dia ngomong begitu. Kenapa katanya nggak ke istrinya dulu katanya. Nah di situ sebenarnya dia nggak pengen ke istrinya, cuma kayak kenapa harus anak saya, udah ke saya aja nggak apa-apa gitu. Saya bakal minta maaf juga kata dia. Nah makanya dia pengen sampai ya udah pengen minta maaf ke si Mbak D-nya ini yang udah almarhumah katanya. Nah akhirnya di situ dimimpiin di hari ke-6, kamu mau minta maaf nggak? Tapi dengan wajahnya buruk banget, dia sampai teriak-teriak ngeluarin ya pokoknya katanya mulut ya merah semua, terus ya udah mata merah semua, ya udah beneran merah semua, kayak rambut juga kayak udah gak keurus, dia pakai baju putih panjang pendek tangannya. Nah akhirnya di situ di hari ke-7 dia sempat mohon minta maaf. Nah akhirnya nanti kalau saya ada waktu saya pengen minta maaf kamu secara langsung katanya, kata si Mas S-nya ini lewat mimpinya. Akhirnya udah selesai tuh dari situ. Nah kata si Pak Imam ini sama Bu Novi ini, kata sama saya, udah kalian nanti kalau misalkan spare kita kan masih banyak nih barang, kita nggak bakal balik lagi ke sono. Jalan satu-satunya kalau misalkan nggak hari libur ya cuti. Tapi kalau misalkan libur, mungkin si Mas Dikitnya ini nggak bakal bisa cuti juga, nggak bisa soalnya kan harus ngurus rumah, ngurus yang lain. Sempet akhir-akhir ini katanya si Mas S ini nggak pernah ngurus rumah lagi, dia kepikiran sama dirinya sendiri sampai sejauh itu katanya, karena dia udah ngomong ya nggak pantas katanya buat ada di situ. Akhirnya di bulan Juni ya pokoknya Agustus di tanggal 7 di tanggal 6 atau 7 tuh 6 atau 7 ngambil barang lagi itu buat meja, atasan meja, jadi buat kayunya aja ngambil. Berapa bulan kemudian tuh ya? Itu selang Juni Juli Agustus ya, selang 2 bulan pokoknya itu. Tanggal 7. Nah di situ si Mas S itu Mas S itu masih kok di teror di apa, kayak anaknya suka nangis, kayak anaknya tuh kalau misalkan nih lampunya dinyalain dia nangis, tapi kalau anaknya lampunya dimatiin itu dia malah tidur lagi. Jadi anaknya ini malah yang kena ganggu juga sampai dia stres, berdepresi. Mas S-nya ini kayak anaknya ini kayak udah dibawa kemana-mana ke dokter, katanya sempat ditanyain si anaknya ini katanya ini cuma demam biasa, ya udah suruh minum obat aja nanti juga sembuh, kalau mau di samping ibunya terus, mungkin lagi ya rindu atau gimana sama orang tuanya. Nah setelah itu dia di band dia ngomong oh Oke, kita tunggu nggak apa-apa. Ayo Jal, welcome back Jal, langsung aja Jal. maaf ya langsung aja ya. Mas Sigitnya ini dia sempat ikut konsul juga gitu ikutnya, jadi hitungannya buat ya dia juga kenapa. Nah ternyata si
Mas S-nya ini sama si anaknya ini eh, ternyata ya diikutin sama yang sama. Cuma kalau ke ke bapaknya ini, ke orang tuanya, dia tuh cuma buat pengen minta maaf gitu. Tapi kalau ke anaknya ini, dia sebenarnya ngajak bercanda katanya. Cuma yang ada di sampingnya itu mungkin yang nggak terlihat gitu. Hitungannya kayak kalau dia kan sempat cerita juga kayak kalau misalkan lampunya dimatiin tuh kayak ya tetap tenang gitu. Tapi kalau dinyalain tuh rewel gitu. Kenapa katanya? Nah, pas ternyata kalau dimatiin itu katanya dia selalu suka dibercandain sama ibunya katanya. Padahal itu bukan ibunya. Yang bercandain itu ya si itunya. Pas dinyalain, ibunya tiba-tiba ya Berubah. beda ya pokoknya kayak gitu. Nah makanya di situ itu yang buat anaknya nangis. Akhirnya udah lanjut buat ngambil spare barang ke sana itu ngambil ini papan meja yang bulat buat di ballroom, hitungan di ruang private lah ya. Hitungannya buat di ruang private ngambil meja itu pakai mobil losbak, Mas Sigit sama saya. Jam berapa bang? Udah begitu. Itu oh ya maaf sorry itu kebetulan on shift 2 di situ berangkat jam 2:30 karena kalau misalkan di Serang apalagi dekat alun-alunnya itu kalau misalkan lewat sana mau ke arah Cilegon itu pasti macet pulang sampai di lokasi itu 4:30 kurang, saya 4:30 lah kurang. Pokoknya abis dari situ sempat ngobrol sama yang penjaganya yang dari lantai 7 ini ke lantai 1 turun dia. Siapa aja sih bang yang ke Itu cuma saya sama si Mas S doang. Oh lu berdua si lagi. Ya, karena di situ hitungannya buat kemarin karena buat permintaan maaf. Oh iya iya. Si ininya karena kan si Mas TI-nya ini nggak sempet ikut campur masalah begitu. Nah, akhirnya berdua nih, saya sama si Mas Sigit ini. Nah, di situ ketemu sama yang satpam di lantai 7, sekarang jaga di lantai bawah. Mas katanya, bukan Mas yang di lantai 7 katanya. Ya Mas, saya hari ini dapat konsip di lantai bawah katanya. Oh, mau ke sini mau ngambil ini ya meja katanya buat di ballroom bukan? Iya Mas katanya. Oh mau ngambil berapa? Pokoknya di situ singkat cerita udah selesai. Nah akhirnya udah diangkatin. Mas sebenarnya ada apa sih? Kenapa? Yaudah yuk. Oke, mumpung saya juga lagi mau jam istirahat katanya. Yaudah kita ngobrol yuk berdua katanya. Kalau enggak sama Mas Jali juga bertiga kita. Nah akhirnya di situ ngobrol di warung. Pokoknya kalau misalkan di ada hotel pertama, ada hotel yang paling gede kedua di itu. Nah, pokoknya itulah. Di samping sebelah kiri pokoknya dia ada warung Madura tapi kayak kecil aja gitu. Bukan warung Madura tapi yang jual ya begitu ada, yang jual yang ya pokoknya ngops ada cerita kalau sebenarnya dulu tuh sebelum hotel ini jadi katanya sempat mau dibangun buat rumah sakit katanya. Cuma nggak jadi katanya. Nggak jadinya karena ya udah karena emang di situ sebenarnya bangunannya baru jadi 30% katanya posisinya. Akhirnya mau nggak mau karena dananya dari punya kurang, akhirnya mau nggak mau ada pihak yang mau ngebeli tanah itu. Nah akhirnya dibuat salah satu hotel itu. Nah kenapa bisa ada si Mbak D itu nanti pas di besokannya. Nah akhirnya si Mas Sigit ini nanya, Mas mohon maaf bener kalau misalkan mau ketemu sama Mas yang di lantai 1 itu kapan ya onsitnya? Oh ya nanti malam katanya. Kalau mau nanti malam. Waduh Mas nggak bisa, ini hitungannya saya masih onsite kerja. Kalau misalkan jam 11 bisa nggak katanya pas saya pulang kerja. Nah di situ posisi kan kita kan emang udah dapat surat peringatan juga ya SP pertama gitu hitungannya. Udah nggak berani lagi lah hitungannya buat nggak jelas begitu. Nah akhirnya ya udahlah katanya kita langsung pulang aja ya Mas ya. Karena di sini juga dari Mas cerita juga cuma pokoknya ini tuh bekas rumah sakit amanah yang baru 30% gitu. Nah
Udah dari situ dia pengen nanya si Mas S, si satpam yang di lantai 1 Oh iya Bang, mana. Bang Zali, Iya kenapa? RS-nya itu kan udah dibangun 30%, tapi udah sempat Iya. beroperasi belum? Kalau misalkan untuk beroperasi sih sebenarnya belum, karena Oke, emang oke. saya kan dari maaf ya Mas, dari dulu itu udah tinggal di situ tuh, Di area situ emang ya. ya belum jadi kayak bangunannya full banget, itu belum, kayak beneran cuma kayak di situ tuh bangunan kayak batu bata ya kayak gitu gitulah, Masih cuma terus konstruksi kayak lah ada ya. konstruksi lah pokoknya Oke, lah. lanjut Bang. Nah singkat cerita udah akhirnya nanya tuh jam gini, ya udahlah besok aja kali Mas, kata saya. Waduh, coba aja temuin dulu kali ya, minta tolong ke Pak Imam, ke telepon. Ya udah, mau nggak mau nanti, kata saya, kalau mau kita anterin dulu barang ini, nanti kita kesini lagi, tapi ingat kita nggak punya waktu banyak, kalau mau kita naik motor biar cepet. Nah akhirnya mau nggak mau kita pulang dulu. Kita pulang, ngobrol ke atasan, di situ ke manajer saya, ke Pak Imam, buat minta tolong kayak izinin 1 jam, karena kasus begini tuh belum selesai gitu hitungannya. Pak Imam aja kaget, dipikir ya kasus begini tuh udah selesai, nggak bakal nyampe campur tangan kayak campur kemana-mana. Ya udah kemana-mana, jadi ngerempetnya jauh sampai udah 3 bulan, ya udah mau 3 bulan gitu hitungannya. Nah mau nggak mau si Pak Imam ini ngizinin, tapi cuma dikasih waktu 1 jam lagi. Kalau misalkan melanggar lagi ya udah kena SP2. Itu kita setengah 8 itu kita berangkat, dari hotel kita dengan ke hotel yang ada di kita berangkat, udah sampai, nah ketemu mas-mas yang ada di lantai 1. Mas Sigitnya ini nangis langsung. Mas Sigit ini nangis karena dia udah ngalamin ini bukan cuma seminggu 2 minggu, tapi nyampe 3 bulan dia didatengin terus di mimpinya, cuma buat minta maaf. Akhirnya mau nggak mau si mas yang di lantai 1 ini ngomong, ya udah besok datang ke sini, tapi jam segini lagi ya. Itu posisi jam katanya ya pokoknya jam setengah 9 lah katanya, disuruh datang sampai situ, nggak boleh lewat sedikit pun, kalau bisa kurang katanya. Itu pas posisi si pagi masuk jam hitungannya jam 7, itu kita pulang jam 3, masuk jam 7 pulang jam 3. Sempet akhirnya kita udah pulang, sempet ngomong juga Mas Sigitnya, kita bakal dimaafin gak ya. Terus si Mas S ini ngomong, saya pengen nangis beneran kalau misalkan emang saya mau gimana pun dia, kalau ketemu saya beneran bakal minta maaf sama dia sampai nangis-nangis, biar nggak, tolong ganggu saya lagi dan keluarga saya, apalagi anak saya masih umur 2 tahun. Udah kayak begitu, ngobrol-ngobrol, akhirnya berangkat tuh habis maghrib. Kita sampai tuh di jam 7 kurang pokoknya. Kita pakai motor kan, jadi lebih cepat. Kita di situ nungguin, jadi kayak udah bener-bener nggak ada ngobrol sama sekali dari Mas Sigit sama saya. Itu kayak udah, ya udah diem-dieman, jadi udah nggak ada sama sekali kayak ngobrol antara gimana cara buat nyelesainnya, itu udah nggak ada. Mas Sigit nyeletuk, kalau aku nggak dimaafin gimana ya, pakai bahasa Jawa Serang, nyampernya ke semua, kalau misalkan emang aku yang harus mana gak apa-apa aku aja, tapi tolong jangan anak istriku katanya, tolong. Masalahnya kenapa sampai sejauh ini, udah sampai masih gitu ini nangis, langsung nangis di situ lama. Akhirnya singkat cerita, akhirnya jam setengah 9 kurang tuh kita samperin Mas satpam yang di lantai 1. Kebetulan dia on shift tuh kan, karena dia nyuruh kemarin. Ya udah, saya minta tolong Mas, kata Mas Sigit, tolong temuin saya sama dia, saya mau minta maaf secara langsung. Kalau mau nggak apa-apa, saya ke bapak kemanapun saya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa, yang penting saya bisa minta maaf sama dia. Akhirnya ya udah percaya, cuma jangan yang namanya ngomong asal lagi biar kamu dimaafin. Dia juga udah ngeliat kamu kok, katanya, kamu tulus, semoga ini pembelajaran buat kamu, katanya. Di situ akhirnya naik, otomatis kan dari lantai 1 kan. Di situ posisi setengah 9 lewat, pokoknya inget banget ya, pokoknya jam 9 kurang antara 20 menit 15 menit di situ.
Kita ke lantai 2 ke ruang manajer. Nah, udah ke ruang manajer. Nah, si manajer ini kan emang nggak ada. Nah, kita disuruh udah di sini aja ya, biar saya yang ke atas. Karena ruang manajernya itu ini lift di sampingnya itu sampingannya lagi itu udah ruang manajer, jadi deket sama liftnya gitu. Jadi akhirnya ya udah kalian tunggu sini aja berdua, baca doa yang banyak biar dia keusil sama kalian. Terus akhirnya sempat ya si Mas Sigitnya ini baca doa sembari nangis, ya tolong gitu, maafin, saya nggak pengen begini lagi katanya. Saya juga di situ menenangi Mas Sigit, saya juga berdoa, saya minta maaf kalau misalkan ada omongan dari diri saya sendiri yang kurang disuka, apalagi yang kurang yang kurang enakin gitu di hati mbaknya gitu, dalam hati saya. Lu masih di ruangan manajer? Nah, itu gue masih di ruangan manajer berdua sama si Mas Sigit. Oke. Kan kertas dokumen kan hitungannya kan buat nyatet nomor plat plat nomor mobil, motor, itu segala macam, nama kan kendaraan itu ditumpuk. Hitungannya kan ada 9 kertas. Di situ nggak nyalain kipas, nggak nyalain ya pokoknya AC. Di situ terbang 3 kertas. Terus ya terbang di situ. Mas Sigitnya ini langsung nangis, tolong maafin saya, Mas gitu. Mas udah Mas. Pak Sapam udah ke lantai 4 ya? Pak Sapam udah ke lantai 4 karena kitanya kan disuruh tunggu di lantai 2. Nah, akhirnya dia balik lagi, dia ngeliat kertasnya turun, jatuh 3. Nah, kan di situ inget banget kertasnya tuh ada 9 antara ya 8 9 pokoknya. Udah di situ dia turun, nyamperin. Mas, kamu dimaafin kok, pakai bahasa Jawa, kamu dimaafin kok, dan kali jangan gitu ya. Dianya juga ketawa-ketawa tuh sekarang, dianya ketawa-ketawa. Nah, dari saya sama Mas Sigit itu nggak ngedenger suara ketawa sama sekali. Tapi si bapak ini yang di lantai 1 ini tahu dia lagi ketawa sekarang. Emang dia gitu, orangnya usil. Saya dulu sayang banget sama dia. Tapi emang ya dunia berkata lain. Ya mau nggak mau saya tetap di sini buat menjaga dia. Karena kenapa? Takutnya suatu saat dia usil sama orang lain. Dia nggak kontrol emosinya. Nggak apa-apa. Dia nggak bisa nahan emosinya. Takutnya dia lebih parah. Makanya saya kerja di sini karena buat sekalian ngejagain dia. Saya sepupunya dari Mbak D. Saya sepupunya dari Mbak D yang udah almarhumah ini. Makanya ya semoga Mbak D maaf ya kayak kalau cerita sebenarnya langsung di situ si Mas yang di lantai 1-nya ini ngomong dia punya satu, tolong diambil baik-baik nasihatnya. Jangan pernah selalu ngomong kasar dimanapun, jangan pernah selalu yang namanya sompral dimanapun, harus sopan pokoknya kalau dimanapun tempatnya yang di sekeliling kalian, karena itu banyak banget. Gak boleh sompral katanya, gak boleh asal kalau ngomong. Di situ Mas Sigit nangis banget, saya yang nenangin Mas Sigit. Di situ saya sebenarnya emang udah pengen nangis juga karena saya juga udah takut. Di situ posisi kayak udah nggak kebayang lagi sama buat yuk aduh ya Allah, kayak udah bingung juga sama diri sendiri. Akhirnya si bapak yang di lantai 1 ini ngomong, tolong, dia juga punya satu pesan buat kamu lagi, jangan ceritain apapun ini ke siapa-siapa ya, biar hotel ini baik, karena biar saya aja yang buruk di sini. Mas Sigit di situ nangis kenceng, udah nggak ada bisa yang nahan lagi. Akhirnya mau nggak mau saya sama Mas yang di lantai 1 yang mengangkat Mas Sigit, karena Mas Sigit emang tetap pengen di situ aja, betah di situ malahan. Aduh, malah bahaya kan. Akhirnya ya udah di situ pas udah ngangkat selesai Mas Sigit ini, dia sempat ngebisikin ke kuping saya, kamu baik-baik ya, kamu baik-baik kan. Suara cewek, sumpah itu suara cewek di kuping kecil banget, kamu baik-baik ya. Ke Mas Sigit pun sama, ketawa katanya. Mas Sigit dengernya ketawa. Cuma di situ posisinya Mas yang lantai 1-nya ini pas ngedopong Mas Sigitnya ini ngedenger juga. Cuma dia senyum biar si Mas Sigitnya ini
tahu. Tapi kalau ke saya di situ langsung nggak berani yang namanya, males kalau bahas begini sebenarnya. Nah, kenapa sih yang ininya bisa itu, maaf ya kayak innalillahi gitu, karena dulu dia bulan madu di situ di kamar 9 tuh, karena 9 itu nomor lahir suaminya, kayak bulan suaminya. Nah, satunya ini bulan lahir si ceweknya. Mbak D itu. Iya. Ya, karena kenapa? Nah, paspor apanya pun pasti diakhirin sama nomor tuh. Nah, makanya kenapa makanya kenapa pas si satpamnya ngomong ini jangan ke nomor segini, udah dikasih tahu tapi mas sayanya itu masih gitu gini ngeyel. Makanya saya males sebenarnya dari situ, saya udah nggak mau kejadian kayak begini lagi. Akhirnya selang dari situ saya cuma dibisikin, kamu baik-baik. Dari situ suaranya kecil banget, kamu baik-baik. Itu emang suara cewek. Sebenarnya dia tuh baik, katanya dia tuh baik, cuma dia kadang suka usil, dia suka ngetok-ngetok kamar di lantai 5, lantai 2, tapi dia paling suka itu di lantai 4 sama di lantai 2. Kenapa saya bawa kamu ke sini? Karena main dia itu cuma di lantai 4 sama lantai 2, nggak pernah mau ke lantai 3 sama lantai 1. Kenapa? Pas ditanya, sebelumnya kan kalau di lantai 3 sama 1 itu rata-rata banyak penghuninya. Jadi kalau di lantai, maaf ya kayak misalkan lantai 2, lantai 4, emang kan kalau di lantai 2 itu kan, maaf ya, itu tuh buat VIP ya, itu tuh buat VIP, jadinya jarang gitu. Jadi kalau di lantai 4 itu kosong, nggak ada sama sekali. Jadi lantai 2 itu VIP. Jadi lantai 1 sampai sama lantai 3 itu ada orang rame. Kalau semisalkan ada orang yang pengen ke lantai 4, pasti selalu dibilang dalam masa perbaikan ya kayak nggak bisa, mau dibayar berapapun, 10 juta, 20 juta, 30 juta semalam pun dia nggak bakal mau. Tapi Mas, Mas Ali, kamarnya banyak tapi. Dia itu kamarnya dilompat-lompat Mas. Jadi kayak hitungannya dari kamar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kayak 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi kayak angka 6, 7, 8, 9, 10-nya itu nggak ada. Yang di lantai 4? Jadi enggak, maksudnya yang dari lantai satunya gitu Mas. Oke. Jadi makanya pas di lantai 4 itu bisa pas 91 itu karena dari 56 86, 87, 88, 9, 90, 91, 92, nah sampai 9 sampai 93, bener ke 93. Itu 91 di pojok kiri, 92, 93 itu mepet sama kanan. Jadi 91 ini yang sendiri gitu itu. Aduh, berarti si Sapam tuh saksi hidup. Gini lah ya, Allahu a'lam, kita nggak tahu sosok yang di hotel di kamar 91 itu. Yang pasti ya sesosok penunggu lah ya, menyerupai kayak apa gimana ya, kita nggak tahu lah, bodo amat ya. Yang pasti si Bapak Sapam memang ngerasa ya itu mirip saudaranya ya. Akhirnya dia disuruh untuk jaga di situ. Nah, pertanyaan gua, kok dia tuh stay-nya di kamar itu ya? Karena dia bun-bunnya di situ. Oh, iya. Nah, terus lakinya kan lo bilang dia bulan madu. Kan KDRT, Bang. Oh. KDRT dia. Iya, karena dulu itu sampai hitungannya pas disebutin satpamnya di lantai 1 itu sampai paspor ya, hitungannya pola HP dia itu kan 91. Oh, sebenarnya dia ya memang suka angka itu sih ya. Iya, makanya kayak sampai sekarang ya mungkin belum ketemu lagi, ya pasti tetap masih ada di situ. Gua penasaran banget dah POV-nya si Sapam itu gimana ya. Gila. Kalau dari satpamnya itu, kalau sumpah Mas itu kalau ada pengen sebenarnya ketemu, cuma udah nggak berani lagi ke sana. Lu gak usah bersinggungan lagi dah sama yang begitu. Lu kan udah ditandain, udah di mark, udah kenal dia sama lu. Menurut gua sih jangan bersentuhan lagi. Yang pasti Jal, ntar pas gua ngedit nih pasti banyak yang gua sensor, Jal. Karena menurut gua ini sensitif banget lah. Kalau masalah nama oke aja sih. Cuman masalah tempat nih pasti gua sensor. Jadi itu sih pengalaman saya
yang maaf Gila. kalau kurang kurang serem atau gimana, tapi ini beneran real cerita dari saya, nggak ada sama sekali buat ditambahin, nggak ada sama sekali buat dikarang-karangin. Ini cerita real dari saya, segitu aja. Thank you semua. Gue pengen tanya nih bang, terus Iya. lu kapan resign tuh dari tempat itu sama bang Pak S itu gimana sekarang? Dia masih di situ apa udah Oh. jauh? Kalau Mas S itu, kalau Mas TI itu masih di situ. Tapi kalau Mas S ini sekarang udah jadi supervisor. Masih di Sekarang situ? dia udah beda. Oh. Dia udah jadi supervisor. Dia juga sekarang udah hitungannya, tapi dia udah di Jakarta sekarang. Makanya kan udah sempet nggak kontek-kontekan lagi, udah jauh. Tapi sempet bulan ini tuh kayak mau ada ngobrol kok, tapi nggak sampai-sampean karena dianya juga kan udah punya istri, udah punya keluarga juga kan, jadi nggak bisa maksain buat dia harus ya kayak gimana ya, kayak harus main gitu kan, karena dia juga udah punya kesibukannya sendiri, jadi bingung juga gitu mau nyari waktunya. Terus lu Udah jadi pernah nggak ke hotel yang satunya lagi untuk ketemu Bapak Sapam di lantai 1 lagi itu? Nggak pernah lagi? Kalau sampai sekarang belum pernah lagi. Itu terakhir kali buat minta maaf, buat kayak ngedoain, ngafatiain, sempet Mas si S Sigitnya ini mau ke makamnya dia, cuma nggak dibolehin, katanya udah jangan ke papa, dia emang suka nyari temen juga katanya, maaf ya kalau selama ini iseng atau gimana katanya, tapi emang dia baik kok, tapi jangan sampai ngulangin kita begitu lagi katanya. Yang sampai sekarang makanya omongan si Mas S ini, nah si Mas S ini jadi rajin, ibadahnya lancar, kayak alhamdulillah juga sekarang udah jabatannya udah oke. Ya udah akhirnya udah sama ngejalanin hidup masing-masing juga. Ya sampai sekarang kayak paling mungkin kalau untuk horor di sendiri ya nggak terlalu banyak, nggak kayak di hotel. Cuma kalau misalkan ini aja sih, kalau misalkan pengalaman kayak gini ya sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi ya ini nggak ada sama sekali buat dikarang atau gimana, ini pure cerita asli dari Gali. Terima kasih udah gitu aja. Aduh cuy, itu dia pengalaman horor dari Bang Jali. Pas banget nih azan subuh. Terima kasih ya cuy yang udah mendengarkan, juga buat teman-teman yang di sini, yang di Kick, yang di YouTube ya kan. Thank you ya. Makasih banget ya. Iya.